selamat bersekutu di dalam ruangan mesbah pribadi kita sekali lagi. Pada hari ini kita akan sama-sama mengambil sedikit waktu kita seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Dia menyisihkan waktunya dan memberikan hatinya kepada Tuhan pada waktu Yesus ada berserta dengan dia di rumahnya. Dan hari ini juga kita menghadirkan Tuhan Yesus Kristus itu lewat firman Tuhan yang sama-sama akan menjadi rema perenungan kita pada hari ini. Ya, yang begitu sederhana, tapi saya sungguh percaya jiwa kita yang memerlukan, yang haus akan firman Tuhan pasti akan menerima kasih Tuhan lewat firman-Nya. Dalam perenungan kita yaitu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amen, haleluya. Jadi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan bersama dengan Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak kira kita adalah pada umur remaja, pada umur kita sudah meningkat dewasa sehingga kita berumah tangga dan seterusnya dalam perjalanan kita ke hari tua, kita mau perjalanan hidup kita selalu berserta dengan Tuhan, yaitu pada masa Tuhan biarlah yang kehendak Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita imani bersama, ya. Jadi dalam tema kecil kita bersama Tuhan dalam setiap pengalaman perjalanan hidup, yaitu bersama Tuhan dalam setiap pengalaman perjalanan hidup. Jadi saya sungguh percaya bagi setiap kita orang percaya, inilah yang akan menjadi kerinduan kita, yang akan menjadi doa kita setiap hari sebelum kita memulakan hari kita. Kita mau hari ini aku mau bersama dengan Tuhan dalam segala sesuatu yang kulakukan, situasi yang kualami sepanjang hari ini, apa saja yang kuperbuat pada hari ini. Tuhan, aku mau masa Tuhan, waktu Tuhan, pengalaman bersama Tuhan akan aku nikmati. Ya, jadi inilah firman Tuhan juga di dalam Roma 12 ayat 12 yang sudah biasa kita renungkan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada waktu kesesakan terjadi dalam hidup kita, dan ada waktu bersukacita. Tapi kata Tuhan dalam segalanya itu kita harus berjalan di dalam pengharapan bahwa di dalam waktu-waktu itu Tuhan selalu ada dan beserta dengan kita. Ya, jadi perjalanan hidup kita ini melewati musim-musim yang berbeza, saat-saat situasi pengalaman turun dan naik yang berbeda. Tetapi ingatlah firman Tuhan katakan hari ini bahwa di dalam setiap musim itu, apapun tantangan, cabaran, apapun situasi, masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam segalanya. Jadi kita mau tetap setia dalam menanti jawaban Tuhan. Setelah kita berdoa, kita menanti jawaban Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi yang sukar, kita tahu Tuhan sedang memerhati dan melihat setiap apa yang kita lakukan dan segalanya di dalam pengawalan Tuhan. Kita imani dan kita selalu ingat bahwa Tuhan dalam setiap musim kehidupanku, Tuhan, bahwa Engkau selalu ada. Maka saya tidak mau mendahului Tuhan. Saya mau bertanya Tuhan, saya mau bersujud kepada Tuhan, saya mau mendengar apa kata Tuhan ketika saya menghadapi situasi sukar. Jadi biarlah itu menjadi praktik gaya hidup kita setiap hari, supaya kita tidak melangkah mendahului Tuhan, tetapi kita menanti dan menunggu apa kata Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Keputusan yang kita ambil ataupun dalam apa saja rencana untuk keluarga kita, masa depan anak-anak kita, bahkan kita sendiri, sebelum kita mengambil keputusan, kita bertanya Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan. Ya, Tuhan akan pasti hadir dan membawa penyelesaian dan membawa jawaban bagi kita. Tetapi kita harus bersabar menanti apakah yang menjadi kata Tuhan supaya kita berjalan dan mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi saya sungguh berterima kasih kepada firman Tuhan ini ketika saya menemukannya, membuat saya berjalan dalam harapan, dalam pengandalan kepada Tuhan, dan selalu mau merujuk kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan berkata, Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan itu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Jadi ketika kita berjalan dalam waktu Tuhan, baik pun itu adalah waktu yang sukar, waktu yang sulit dalam kehidupan kita, waktu kehilangan, waktu ujian, waktu cabaran, pasti ada keindahan di dalamnya.
Jadi kita belajar untuk berharap ya bahwa Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu dalam waktu Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang terbaik, yang terindah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi mari kita terus mengimani dan meminta daripada Roh Kudus Tuhan supaya Dia terus memberikan kita hikmat dan memberikan kita hati yang penuh sabar. Ya, jadi dalam firman Tuhan juga saya mau kita melihat yaitu dalam tema kecil kita harus sabar. Kita harus sabar menanti waktu Tuhan. Berapa sabarkah kita ya ketika kita telah berdoa? Adakah kita terus mau jawaban yang instan daripada Tuhan, mau besok jawabannya ya? Kadang-kadang itulah yang kita lakukan. Kita seolah-olah mendesak Tuhan menjawab kita seperti mana yang kita mau Tuhan hadir pada waktunya ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dalam waktu rencananya yang tersendiri untuk setiap perjalanan hidup kita ya. Jadi Yohanes 12 ayat 24 firman Tuhan berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buahnya. Makanya gandum itu juga memerlukan masa untuk bertumbuh. Dia harus mati terlebih dahulu di dalam tanah itu untuk dia bangkit, untuk dia keluar dan menghasilkan satu pohon gandum ya. Jadi seperti seorang petani, dia akan sabar untuk menantikan gandum itu bertumbuh. Jadi demikianlah kita harus belajar bersabar untuk menanti waktu Tuhan, proses Tuhan ya, rencana Tuhan yang indah itu di dalam kehidupan kita. Habakuk 2 ayat 3 mengatakan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung ya. Jadi kita belajar hari ini, Tuhan berikanlah saya hati yang sabar, berikanlah saya Tuhan hati yang penuh dengan pengandalan kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti akan terjadi ya, kepada di dalam kehidupan, di dalam situasi, di dalam doa yang saya telah serukan kepada Tuhan. Dan juga kita harus percaya menantikan waktu Tuhan. Kita harus sabar, dan bukan hanya sabar, tapi kita harus percaya ketika kita telah berdoa, kita telah menyerahkan kepada Tuhan. Maka biarlah hati kita percaya dan imani ya, supaya waktu yang indah itu yang terjadi dalam hidup kita akan sungguh-sungguh menikmatinya ya. Jadi tidak ada jalan pintas dalam kehidupan kita, tidak ada jalan mudah yang berlaku ya dalam sekelip mata ya. Tidak ada mie Maggi cepat dimasak, sedap dimakan ya. Segalanya adalah dalam waktu Tuhan yang telah tertulis di dalam momentum Tuhan itu sendiri pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Dan seterusnya kita haruslah bertahan di dalam proses. Bertahan dalam proses tidak kira jangka masa waktunya ya, karena kita mau berjalan di dalam waktu Tuhan, perkenanan Tuhan. Tapi apa yang kita mau di dalam proses itu, tetaplah fokus dalam firman Tuhan, dan janganlah sekali-kali kita menuruti nasihat orang fasik. Kalau kita mampu bertahan menjalani proses, maka pada musim menuai tiba jerih lelah kita akan terbayar. Di pada kehidupan kita ini seringkali kita tidak bertahan di dalam proses waktu Tuhan ya. Kita meletakkan satu standar ataupun tempo jangka waktu kita sendiri di dalam proses itu, dan sekiranya hal yang kita telah sasarkan itu tidak menepati apa yang kita mau ya, kadang-kala akan membawa kita mengundang kekecewaan dan putus asa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar hari ini bahwa dalam situasi apapun proses kehidupan kita ini ya, dari kecil sehingga ke dewasa, ataupun dalam sesuatu yang kita mulakan sehinggalah kita mau mengakhiri sesuatu yang kita lakukan, ada proses-proses yang kita harus belajar, di mana kita akan menikmatinya ketika kita bertahan, ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja ya. Jadi bertahan dalam proses
ada proses yang sukar, ada proses yang sulit, ada kadang-kala kita jatuh, ada kadang-kala kita lemah, bangun, gagal dalam apa yang kita mau kerjakan. Bahkan sebagai ibu bapak ada waktunya kita gagal dalam kita mendidik anak kita, bahkan dalam pekerjaan kita ada banyak waktunya kita tidak menyenangkan hati orang lain, ataupun kita tidak dapat memenuhi kehendak majikan kita dan sebagainya. Bahkan dalam pelayanan kita mungkin ada waktunya kita gagal untuk mencapai apa yang diharapkan daripada hidup kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa setiap kita itu ada proses-proses belajar, ada proses-proses jatuh dan bangun, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan, untuk menjadikan kita semakin dewasa di dalam pertumbuhan kita, di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita bertahan di dalamnya. Bertahan maksudnya bukan bertahan di dalam kecewa ataupun bertahan di dalam tekanan, tetapi bertahan dan bersuka cita menikmati, dan sehingga kita dapat menyelesaikan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik pun itu adalah keluarga kita dan anak-anak kita sendiri. Orang-orang yang menabur dengan mencucur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Maka firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 ini, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, maka ia akan menuai dengan sorak-sorai. Maka tiada jalan mudah untuk kita mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita memerlukan pengorbanan waktu. Di dalam waktu itu sendiri kita memerlukan pengorbanan kasih, pengorbanan hati kita di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kadang-kadang Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, ketaatan kita, kesetiaan kita mengerjakannya. Dan dalam ujian itu kita mau supaya dalam waktu Tuhan itu kita tidak terlepas, dan kita tidak akan mengundur diri, ya. Kita tidak akan membiarkan rencana-rencana beban yang telah Tuhan taruhkan dalam hati kita terkubur oleh karena kita tidak dapat bertahan di dalam sebuah proses waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi marilah kita mempercayai waktu Tuhan. Artinya kita juga perlu untuk meletakkan segala beban pikiran kita, kepercayaan kita di bawah kaki salib Tuhan. Jadi kita mau hari ini meminta supaya Roh Kudus Tuhan memberikan kita hati yang dapat mengandal Tuhan pada waktu Tuhan, karena kita mau dalam perjalanan hidup kita, yaitu bersama Tuhan dalam setiap pengalaman perjalanan hidup kita, ya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan memberkati kita.